dengan desain aerodinamis, yaitu dikenal dengan helm pemecah angin. Jadi untuk kalian yang sering bawa motor di kecepatan tinggi, untuk helm GM G2 ini dia udah cakep banget, udah cocok. Yo, welcome back semuanya. Untuk kalian semua, balik lagi di Galeri Hawaji Official, tempat dan juga gudangnya helm-helm keren. Nah, sudah sekian lama kita belum upload konten YouTube ya. Sudah yang terakhir itu dia 3 bulan terakhir. Dan kebetulan kita sekarang mau mulai lagi dengan helm-helm terbaru di tahun 2025 ini. Dan mungkin untuk sekarang kita akan langsung unboxing untuk helm terbaru di akhir tahun, yaitu di kelas low budget, masuk ke dalam dana pelajar juga masuk karena sekitar 300 ribuan aja, under 400 ribu ya untuk harganya. Tiada lain dan juga tiada bukan dari helm GM G2 ataupun G2. Dan untuk helm ini dia juga sudah termasuk ke dalam helm yang sudah aerodinamis, jadi sudah memiliki part aerodinamisnya ya untuk desainnya. Tanpa basa-basi kita langsung unboxing aja guys. Udah plus sama dus sama sarungnya juga untuk bawaan seperti pada umumnya untuk dusnya dari helm GM ya. Dan untuk kalian yang belum tahu bahwa helm GM itu dia sekarang sudah memiliki banyak seri. Yang pertama paling keluar itu dari GM G1 ataupun dari GM yang hampir mirip dengan NHK ya di kelas versi low budgetnya. Terus yang kedua dia memiliki seri dari GM King Fighter. Nah, dari GM King Fighter ini dia juga terbagi jadi 2 seri, antara yang series biasa dan juga yang Ultra Edition. Kalau yang Ultra Edition itu dia sudah versi upgrade dari series biasa ya, sudah memiliki slot intercom. Nah, untuk kalian yang mungkin penasaran, kita langsung coba buka aja dan langsung review ya untuk produknya ataupun untuk helm GM G2 ini. Dan banyak yang bilang untuk helm GM G2 dia terlihat mirip dengan helm NHK N2 Max ya. Ya kalau dari secara kasar kalian lihatnya itu mungkin iya mirip, tapi kalau secara detail itu sedikit ada perbedaan antara dengan helm NHK N2 Max ya. Karena untuk dari yang seri pertamanya dari GM G1 aja itu dia terlihat mirip dengan NHK N1 Max-nya. Jadi sedikit ada mengcopy mungkin ataupun ya kurang lebih seperti itulah. Dan tentunya untuk helm GM G2 ini dia juga termasuk ke dalam rekomendasi di low budget sekitar under 400 ribuan, 300 ribu lah lebih tepatnya. Kalian tinggal nambah dikit ya. Dan tentunya untuk helm ini dia juga sudah memiliki desain. Seperti yang saya bilang tadi di awal, untuk helmnya dia sudah memiliki part aerodinamis. Jadi untuk kalian mungkin bisa dilihat nanti di sini kalau kalian udah beli helmnya ataupun pengen lihat-lihat. Di sini itu dia sudah terbagi beberapa part ya, part bagian. Ini yang masuk ke dalam kelas aerodinamis dengan dengan modelan sportinya. Jadi balik lagi ke bagian desain, kita bahas dulu untuk desainnya. Desainnya seperti yang saya katakan di awal, untuk desainnya dia termasuk ke dalam helm kelas sporty ataupun kelas stylish modern dengan desain aerodinamis, yaitu dikenal dengan helm pemecah angin. Jadi untuk kalian yang sering bawa motor di kecepatan tinggi, untuk helm GM G2 ini dia udah cakep banget, udah cocok banget dan juga direkomendasikan dengan versi low budget tentunya ya. Serta untuk ventilasi di bagian sini, ventilasinya mungkin sedikit dari kalian yang udah punya helm NHK-N2 ataupun pernah lihat helm NHK-N2, dia memiliki kemiripan, sedikit memiliki kemiripan. Dan mungkin untuk helm-helm terbaru di tahun 2025 ini mereka akan menggunakan ventilasi yang seperti ini. Jadi untuk ventilasi modern seperti ini, dia memiliki 3 tahap pemutaran ataupun pembukaan di bagian ventilasinya. Yang pertama kalian bisa atur untuk udara masuknya. Jadi pokoknya catatannya untuk bagian ventilasinya itu kalian bisa atur untuk udara masuknya sehingga lebih adem lagi di bagian dalamnya, membuat sirkulasi udaranya dia lebih lancar. Dan untuk bagian visor seperti pada bawaannya ataupun pada umumnya di merek GM G1, GM King Fighter itu memakai visor yang menggunakan light smoke, jadi 50% gelap, tidak terlalu gelap dan juga tidak terlalu terang. Dan untuk visor-visor dari warna light smoke itu, untuk kalian yang belum tahu, itu visor yang sudah direkomendasikan untuk siang dan juga malam hari, jadi kalian nggak perlu khawatir lagi.
Serta di bagian belakangnya yang membedakan dengan ciri khas NHK N2 Max itu, dia juga di bagian belakang yang berbeda ya. Kalau dari NHK N2 Max itu dia sedikit lebih panjang lagi dengan tambahan spoilernya itu seperti menyatu dengan batoknya. Sedangkan untuk dari helm GMG2 dia memiliki seperti spoiler dari Mika ataupun kaca kayak gitu ya. Tapi ini udah aman kok kayaknya. Dari kalau dilihat secara kasar kayaknya bahannya seperti dari ABS ya, ABS murni kayaknya, tapi dengan varian warna yang light smoke. Jadi untuk versinya itu lebih sedikit punya detail tersendiri dari GMG2 ini. Dan untuk liner ataupun untuk cutting busanya dia juga sudah versi upgrade ya dari GMG1-nya. Serta untuk helm ini dia juga sudah memiliki fitur yang namanya slot intercom. Jadi slot intercomnya itu dia memiliki detail yang sedikit berbeda pada helm umumnya, tapi untuk slot intercomnya itu sudah ada. Jadi kalian yang mau pasang intercom agar komunikasi kalian lebih lancar sama teman-teman kalian saat riding, mungkin ini helm yang bisa kalian pilih di versi low budget. Karena untuk NHK kan dia ada sedikit di atas ya, di atas 500 ribuan kalau nggak salah. Tapi dengan versi low budget kalian udah dapetin helm yang modern di tahun 2025 ini. Dan ada kemungkinan kecil, ini disclaimer ya, pendapat pribadi, ada kemungkinan mungkin untuk helm GMG2 ini dia akan jadi penutup ya untuk helm-helm keluaran terbaru di tahun 2025 ini. Untuk helm dari GM ya, catatan itu untuk kalian semua. Dan untuk sistem penguncian dia juga masih normal, yaitu menggunakan micro lock ya. Sistem penguncian pada umumnya seperti helm-helm pada umumnya, standar ya. Dan seperti yang saya bilang untuk liner ataupun untuk fitting busanya itu sudah nyaman dan sudah versi upgrade. Jadi untuk serat-serat di bagian busanya itu dia sudah tidak ada serat yang terlalu kasar ya. Dan untuk sistem penguncian balik lagi, jadi ada ring penghaitnya ya. Jadi untuk kalian yang mau cantolin helmnya agar tidak kehilangan di saat kalian tinggalin di parkiran, itu kalian bisa cantolin ya ke bawah jok motor biasanya. Dan untuk bagian dalam mungkin kita langsung tunjukin aja di bagian dalamnya ya. Kita langsung coba dilihat bagian spons dan juga dalamannya, biar kalian bisa melihat sendiri seperti apa sih bagian dalamnya, apakah ventilasinya ada lubang yang terbuka ataupun aktif atau tidak ya. Jadi kita langsung lihat aja. Nah, bagian linernya ataupun bagian fitting busanya itu sudah bisa dilepas ataupun dipasang dengan gampang. Kalau kalian mau cuci, tinggal cuci aja tuh. Jadi di bagian serat sininya dia sudah lumayan berkurang. Sedangkan untuk helm-helm di tahun-tahun kemarin itu masih ada ya, seperti helm IMK Terra 2 di kelas double visor, itu busanya masih memiliki serat, jadi tidak terlalu halus. Sedangkan untuk helm-helm sekarang, bahkan untuk helm NHK N2 juga dia sudah tidak terlalu memiliki serat. Jadi kayak gresek-gresuk gitu guys di sini, nggak terlalu halus ya. Tapi bukan berarti helmnya jelek, tapi helmnya juga bagus. Nah, ini penyimpanan intercomnya sedia seperti ini ya, tidak sempurna bulat. Kalau pada umumnya helm-helm yang ada itu yang sudah memiliki slot intercom biasanya dibentuk penyimpanan headset intercomnya itu berbentuk bulat, tapi dia cuma setengah ya bulatnya. Jadi ini slot intercom guys, untuk kalian nanti taruh di sini headsetnya. Dan kita lihat di bagian ventilasinya, apakah ada ventilasi terbuka, apakah ventilasinya aktif dengan ventilasi luar yang sudah berdesainkan modern ya. Nah, di sini untuk kalian yang belum tahu jadi catatan juga bahwa ini adalah lubang ventilasi aktif. Dan di sini ada 5 lubang ya. Untuk yang ini dia tertutup, tapi bukan 5 lubang. Maaf. Ada sekitar 1 2 3 4 5 6 7 lubang. 7 lubang aktif. Jadi untuk sirkulasi udaranya itu sudah benar-benar nyaman, tidak membuat kepala kalian gerah dan juga tidak akan kepanasan. Jadi untuk helm ini yang mungkin bisa jadi rekomendasi di tahun 2025 ini ya. Dan untuk dari bagian busanya dia juga sudah sangat-sangat berkualitas. Jadi untuk kalian aman. Kalau kalian mau untuk helm GM ya, dari helm GM merek GM, kalian mungkin bisa pilih dari GMG2 ini yang paling terbaru ya. Dan mungkin ya untuk kalian yang udah nonton sampai habis, ini helm bisa menjadi rekomendasi terbaik untuk di tahun ataupun di akhir tahun 2025 ini, di akhir tahun penutup ini ya. Karena untuk helm GM mungkin belum ada info lagi untuk keluaran terbarunya. Dan untuk varian dari GMG2 itu dia juga sudah banyak ya varian warnanya.
dari warna dim gray ataupun gray glossy biasa disebutnya, sampai warna hitam dop, hitam glossy, putih, dan juga warna yang gunmetal yang tidak pasaran juga sudah ada. Jadi kalian bisa pilih mungkin dari versi low budget dengan fitur yang sudah sangat-sangat mendukung untuk kalian riding jauh-jauhan ataupun sunmori, bahkan untuk touring sama teman-teman kalian ya. Di versi low budget under 400.000. Dan tentunya tidak lupa untuk kalian yang mungkin tinggal di sekitaran Tangerang Selatan, bahkan Jabodetabek dan juga sekitarnya. Kalau kalian pengen mampir ke offline store kita, silakan, karena di offline store kita di Tangerang Selatan Pamulang itu sudah bisa ya. Kalian bisa langsung cobain helmnya di sini, bahkan kalian langsung bisa beli juga, boleh, bisa ya. Ataupun kalian mau beli dari marketplace kami online, Shopee, TikTok ataupun Tokopedia juga sudah ada. Nanti untuk link ataupun untuk pembeliannya nanti gue taruh di deskripsi, oke? Dan ini hanya permulaan dari konten kita yang sejak 3 bulan terakhir kita belum upload konten ya. Ini menjadi permulaan, dan untuk kedepannya ataupun untuk konten selanjutnya kita akan langsung melakukan komparasi ya tentunya, karena banyak juga dari kalian yang memberikan spekulasi ataupun berpendapat bahwa helm GMG2 ini dia mirip dengan NHK N2 Max, cuma di versi low budgetnya aja. Jadi di konten selanjutnya mungkin kita akan langsung melakukan komparasi ya. Jadi untuk konten hari ini pembahasannya kurang dan juga lebihnya kalian bisa tambahin aja di kolom komentar. Dan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah pada mampir dan nonton sampai habis. Dan tentunya hanya di GH ataupun di Galeri Hawaji Official, tempat dan juga gudangnya helm-helm keren, oke? Dan tentunya untuk kalian yang sudah nonton sampai habis, jangan lupa untuk klik like, comment, and juga subscribe ya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian, bahkan ke keluarga-keluarga kalian. Kasih tahu mereka bahwa ada helm keren yang sudah ada di harga low budget. Oke? Gue Mocin, see you next time. Anjay.